Maka saya ingatkan, ketika kita melakukan amal-amal saleh tersebut, tetap orientasi kita utama adalah akhirat. Maksud saya jangan kita bantu orang miskin supaya rizki bertambah, tok jangan. Tapi memang kita berbuat baik sama orang miskin agar dapat pahala di mana? Di akhirat. Hati kita ingin dapat bonus, dapat rizki boleh, tapi itu bukan yang utama. Bukan yang utama. Yang utama kalau kita melakukan amal soleh untuk apa? Untuk akhirat, untuk surga, bukan untuk ganjaran duniawi. Namun terkadang syariat memberikan juga ganjaran duniawi, di antaranya diberikan kelapangan rezeki. Dan banyak amalan-amalan yang mendatangkan ganjaran duniawi sebelum ganjaran akhirat. Di antara ganjaran duniawi tersebut misalnya kelapangan rezeki. Nah, kita yang mengamalkan amal soleh tersebut, jadikan orientasi kita adalah untuk akhirat. Jangan sampai niat duniawi yang mendominasi. Karena para ulama membagi amal soleh menjadi 3 kemungkinan ditinjau dari niat. Yang pertama, seorang beramal soleh niatnya 100% untuk akhirat. Dia tidak mikir ganjaran duniawi sama sekali. Maka itu yang paling sempurna. Itu yang paling apa? Sempurna. Ya bantu-bantu aja. Pokoknya saya ingin cari akhirat. Dia tidak ada pikiran untuk dunia, tidak ada. Ini yang paling sempurna. Yang kedua, terbetik dalam hatinya, meskipun niat dia adalah untuk mendapatkan ganjaran akhirat, tetapi terbetik dalam dunianya juga, dalam hatinya untuk mendapatkan ganjaran duniawi yang disegerakan. Contoh tadi, supaya rezekinya lancar, supaya dijaga hartanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan duniawi semua. Duniawi atau bukan? Duniawi. Apakah boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh mendominasi. Tidak boleh mendominasi. Tetap niat akhirat yang harus mendominasi. Kemungkinan yang ketiga, ya, atau ada empat model. Kemungkinan ketiga, seorang beramal soleh mencampurkan niat akhirat dengan niat duniawi, tetapi niat duniawinya lebih mendominasi. Maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Haram. Allah mencela orang yang seperti ini, beramal akhirat untuk dunia. Allah mencela. Jika niat duniawinya mendominasi, maka ini tercela. Bahkan dia berdosa. Dan kemungkinan yang keempat, dia beramal soleh, niatnya duniawi tok, tidak ada niat akhirat sama sekali. Niatnya duniawi tok. Maka ini dosa besar. Ini dosa terbesar, termasuk syirik, kata para ulama. Minar syirki iradatud dunya bi amalil akhirah. Di antara kesyirikan adalah mengharapkan ganjaran duniawi murni dengan amal soleh. Maka ini syirik. Saya ulangi, jadi ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Yang pertama, beramal soleh niatnya akhirat murni, maka ini yang terbaik. Yang kedua, beramal soleh niatnya duniawi dan akhirat, tetapi akhirat yang mendominasi, maka ini boleh karena dalilnya terlalu banyak. Berhaji sekaligus untuk jualan, boleh, tapi haji yang lebih dominan. Yang ketiga, mencampurkan niat duniawi dan akhirat, tetapi niat duniawi lebih dominan, maka ini haram. Yang terakhir, niatnya duniawi tok, maka ini syirik. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, maka ya, kami penuhi keinginannya tersebut, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Di dunia wahum la yubkhasun, tidak dikurangi. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka amal soleh yang mereka kerjakan semua akan sia-sia. Kenapa? Ketika dia beramal soleh niatnya duniawi murni. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang berhaji, Allah menyebutkan 2 model manusia. Ada yang berhaji, niatnya duniawi saja, dia berdoa minta dunia-dunia saja. Dan ada yang ketika berhaji, dia minta dunia dan akhirat. Kata Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Kata Allah, di antara orang-orang yang berhaji, tapi doanya apa?
Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat apa-apa karena dia niatnya untuk duniawi murni. Wa minhum di antara mereka man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari azab neraka jahanam. Ini terpuji. Karena ketika mereka mereka minta dunia dan akhirat. Oleh karenanya jangan sampai maksud saya kemudian sedekah nanti dapat 10 kali lipat, 20 kali lipat, akhirnya kita benar-benar motivasi kita benar-benar untuk apa? Dunia. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Oleh karenanya meskipun Nabi SAW menyebutkan tentang ganjaran duniawi terhadap sedekah, tapi yang Nabi sebutkan banyak tentang ganjaran ukhrawi, banyak. Shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan misalnya. Bahwasanya sedekah akan menaungi seorang pada hari kiamat kelak. Meskipun Rasulullah juga mengatakan sedekah menambah harta. Oleh karenanya maksud saya ketika kita bicara tentang apa yang kita sebutkan ini, sebab-sebab menambah rizki dengan amal soleh, jangan sampai, saya ingatkan jangan sampai motivasi kita orientisnya adalah dunia, paham? Jangan sampai dunia yang mendominasi. Di antara doa Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah janganlah kau jadikan dunia sebagai cita-cita kami, puncak yang mendominasi kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan menjadikan dunia sebagai puncak ilmu yang kita pelajari.